mendapatkan yang Tuhan janjikan. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, dipersilahkan. Yosua 14 ayat 6 sampai 8 demikian firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat lalai hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb ini yang dari 12 pengintai, Kaleb ini yang sepakat dan sepaham dengan Yosua. Karena 10 pengintai mereka memberikan kabar yang tidak baik dalam arti mereka mengatakan bahwa tanah perjanjian itu tanahnya subur, tanahnya banyak ternak yang bisa hidup di sana, tetapi mereka katakan bangsa yang mendiami di sana itu adalah bangsa-bangsa raksasa. Tetapi Kaleb dan Yusak mengatakan sebaliknya. Mereka justru mengatakan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti akan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yusak ini, ternyata tidak membuat bangsa Israel percaya, tetapi justru membuat bangsa Israel marah. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai. Oleh karena itu Tuhan menghukum bangsa Israel untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun lagi. Jadi setelah 40 hari mereka sudah mau masuk tanah perjanjian, tetapi dibawa oleh Tuhan 40 tahun lagi untuk mengelilingi padang gurun, dan mereka yang memberontak itu mati di padang gurun. Ini adalah satu peristiwa yang tragis. Tetapi Kaleb dan Yusak mereka tetap hidup dan mereka mendiami tanah yang ada di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan daripada Kaleb, ya, Kaleb ini kalau tidak salah itu artinya setia. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu kalau tidak salah itu juga dikatakan sebagai anjing yang setia. Jadi kita boleh melihat bahwa keberadaan Kaleb ini sesuai dengan namanya, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh setia kepada janji Tuhan, setia kepada perintah Tuhan. Nah, di dalam kehidupan daripada bangsa Israel, kalau kita mau memperhatikan, mereka ketika keluar dari Mesir mereka sama sekali tidak mempunyai tempat, ya. Tempat yang Tuhan janjikan itu sebenarnya adalah tempat yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham. Saudara bisa bayangkan sekitar 350 tahun tempat itu baru bangsa Israel bisa masuk ke dalamnya, lebih kurang ya. Dan kita boleh tahu itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Dan konon ketika Daud memerintah menjadi raja Israel, kekuasaan daripada Israel itu sampai ke ini, kalau tidak salah itu ke daerah Iran, ya, sampai di Iran, dan itu sungguh-sungguh membuat tanah perjanjian itu menjadi begitu luas. Tetapi dengan berbagai macam konflik dan berbagai macam perjanjian, sampai hari ini itulah yang ditempati oleh bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat kembali kepada kehidupan daripada Kaleb,
Kita tahu Kaleb itu adalah orang yang keluar dari Mesir, ya. Jadi Kaleb tahu orang-orang yang mati ketika di perjalanan, orang-orang yang seumuran dengannya yang mati di dalam perjalanan. Tetapi kita juga tahu juga Kaleb berhasil masuk dan mendiami tanah perjanjian. Mengapa demikian? Karena Kaleb itu orangnya setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, setiap kita pasti sudah diberitahu oleh Tuhan kira-kira masa depan saya seperti apa, ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh patut kita imani dan patut kita syukuri, bahwa perjalanan hidup kita pasti akan sampai ke sana. Kadangkala ada orang percaya ketika dia mendengar firman, ketika dia menerima firman, dan firman itu mengatakan bahwa di dalam kehidupannya dia akan menuju ke masa depan yang penuh dengan pengharapan, tetapi dia tidak setia, ya. Ada model orang percaya yang tidak setianya itu tidak sepenuh hati, tetapi kadang dia datang, kadang dia tidak. Jadi kalau boleh saya katakan, dia mencoba mempermainkan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau di dalam kitab Wahyu itu panas ndak, dingin ndak, jadi hangat-hangat kuku, dan Tuhan tidak mau kita mempunyai iman seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita, setiap orang percaya pasti kehidupan masa depannya itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ini adalah satu keyakinan yang harus kita pegang, yang harus kita imani dan harus kita percayai, bahwa masa depan yang penuh pengharapan itu adalah milik kita. Meskipun kadang di dalam kehidupan kita ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, kita mau tetap setia. Jadi jangan sekali-kali di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen yang patah semangat di jalan, ya. Artinya tidak mau meneruskan lagi, sudah kecentok, sudah tidak sanggup lagi berjalan karena sudah dipatahkan semangatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu oleh karena iman, ya, oleh karena percaya. Hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup oleh karena percaya, hidup oleh karena iman. Dan kita juga tahu jika kita berhasil meraih satu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita yang lalu, itu juga oleh karena iman, itu juga oleh karena percaya. Jadi saya mengharap Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya itu sungguh-sungguh, menjadi orang percaya itu jangan setengah hati, ya. Jadi orang percaya itu setianya itu harus sungguh-sungguh, terus setia, dan setia sampai kita boleh mendapatkan yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kaleb ini adalah tipikal orang yang luar biasa. Dia tidak peduli meskipun ratusan ribu bangsa Israel menolak apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yusak, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kaleb tidak peduli yang dikatakan oleh mayoritas orang, tetapi Kaleb memegang teguh percayanya kepada Tuhan. Nah, ini yang juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada rintangan dan halangan dalam hidup kita yang mengganggu masa depan kita, hidup kita bukan dipengaruhi oleh orang lain. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi hidup kita oleh karena percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kadang kita pun juga mengalami yang namanya rintangan. Kita mengalami yang namanya tantangan. Dan kadang rintangan dan tantangan itu kalau boleh saya katakan, karena saya pun juga mengalami, bisa membuat di dalam kehidupan kita menjadi tawar hati, bisa membuat kehidupan kita menjadi lemah. Tetapi kita mau terus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang kita mau terus pegang di dalam hidup ini. Kaleb, terutama Kaleb, ya, dan Yusak, dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah takut. Meskipun mayoritas orang mengatakan kita tidak akan masuk, tetapi Kaleb dan Yusak mengatakan kami akan masuk.
Orang lain mengatakan kita tidak akan sampai tanah perjanjian. Kaleb dan Yosua justru mengatakan kita akan sampai dan mendiami tanah perjanjian. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Hidup kita mempunyai semangat karena kita mempunyai janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Papa Slamet itu bukan dari keluarga kaya, ya. Papa Slamet itu Mbah Nang itu dulu tukang ambil kelapa, ya. Jadi saudara bisa tahu kalau tukang ambil kelapa di kebun itu berapa sih upahnya. Dan Mbah Dok itu yang sebenarnya anak daripada keluarga yang cukup. Dan akhirnya mereka menikah dan Papa lahir. Dan dalam kisahnya Papa ini sebenarnya memiliki ini ya, paru-parunya itu tinggal satu. Jadi paru-parunya itu entah yang sebelah kiri atau yang kanan itu sudah mengerut ya. Artinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Papa, dokter spesialisnya yang pegang Papa itu kalau tidak salah dokter Benyamin. Dan dokter Benyamin pernah mengatakan dengan Mama ya, bukan dengan Papa, Bu, Bapak kalau masih bisa hidup sampai dengan hari ini itu oleh karena kemurahan Tuhan. Itu mujizat, Bu. Karena dokter Benyamin yang tahu persis kondisi kesehatan dari Papa. Jadi Papa itu kalau sudah capek ya, dan umpamanya bawa mobil itu sudah terlalu jauh, itu biasanya duduk itu sambil mengos-mengos itu saudara. Itu saya perhatikan dengan baik. Tetapi luar biasa semangatnya beliau sampai beliau berusia kurang lebih 60 tahun ketika dipanggil oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan tekad beliau. Dan beliau tidak hanya ada di Tuban, tetapi juga ada di Tambakboyo, juga ada di Kerek, ada di Montong, buka cabang di sana, lalu kemudian ada di Bojonegoro. Itu juga semua oleh karena kemurahan Tuhan. Saya ingat suatu saat ketika oleh Papa diajak untuk ngurus GPPS yang ada di Lasem waktu itu ya. Dan waktu itu karena janjian dengan orangnya itu lama sekali. Dan saya berangkat dengan Papa ke sana, dan ketika menunggu Papa ini orangnya sabar luar biasa. Jadi kalau sudah yakin apa yang akan didapat itu pasti didapat, maka beliau akan menunggu dengan sabar. Dan akhirnya Tuhan izinkan GPPS GPPS Lasem itu boleh dibuka, dan itu oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kaleb seperti itu. Dia tidak pantang menyerah ketika dikatakan bahwa tanah perjanjian itu didiami oleh raksasa. Justru Kaleb minta. Hebron itu adalah tempat di mana orang-orang Enak berada. Dan suku orang-orang Enak itu mempunyai tinggi, itu lebih tinggi dari bangsa Israel. Dan kalau saya perkirakan mungkin tingginya sekitar ya 2 meteran lah lebih kurang. Dan mereka kalau melihat orang Israel itu kecil sekali. Dan itu justru yang diminta oleh Kaleb. Karena imannya dia begitu kuat, dia berani mengatakan kepada Musa supaya dia boleh mendapati tempat di mana orang-orang Enak itu berada. Bapak, Ibu, Saudara, dan itu menjadi sebuah teladan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah berjanji, apapun rintangannya, apapun halangannya, kita harus tetap percaya dan kita tetap harus melangkah. Kita jangan tidak melangkah oleh karena adanya rintangan. Kita jangan tidak melangkah oleh karena adanya rintangan. Tetapi justru halangan dan rintangan itu semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan, bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa contoh firman Tuhan yang kita mau lihat hari ini. Yaitu yang pertama kita mau melihat di dalam kehidupan Ishak. Ishak ketika di Gerar, rencana Tuhan untuk kita harus kita imani bagaimanapun juga bentuknya. Jadi ketika itu Tuhan memerintahkan kepada Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir. Karena ternyata Abraham di tempat Kanaan itu seringkali pada waktu-waktu tertentu itu terjadi kekeringan. Dan Abraham biasanya pergi ke Mesir. Tetapi kali itu Tuhan mencegah Ishak untuk tidak pergi ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, kadang
Ketika Tuhan tidak mengizinkan kita berada di satu tempat, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk meraih sesuatu, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Artinya kita jangan mengeraskan hati terhadap sesuatu yang kita anggap baik. Karena yang kita anggap baik itu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencegah Ishak untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi Tuhan justru memerintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar. Dan seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 26, ketika Ishak berada di Gerar saat itu, Gerar dalam kondisi kering, Gerar dalam kondisi tandus. Secara hitung-hitungan manusia tidak mungkin bisa Ishak berkembang di sana. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Immanuel menyertai di dalam kehidupan Ishak. Immanuel menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Ishak di Gerar, apa yang Ishak dapatkan? Tanah yang kering, tanah yang tandus, tempat yang tidak pernah turun hujan. Dan ini menjadi satu hal secara manusiawi, kalau boleh saya katakan, mentalnya itu bisa langsung down. Dan mungkin juga Ishak mengalami seperti itu, tetapi tidak berlama-lama. Firman Tuhan katakan, Ishak mulai bekerja, Ishak mulai mengolah tanah itu, sampai akhirnya ketika masa panen, saya tidak tahu kalau gandum itu sampai berapa bulan ya, tetapi setelah usianya itu seperti yang sudah biasanya terjadi, dan akhirnya Ishak menuai 100 kali lipat pada musim kering, pada musim tandus. Jadi kita melihat mengapa Tuhan memberkati Ishak justru pada saat musim kering, pada saat musim tandus, supaya berkat yang diterima oleh Ishak itu adalah berkat yang menjadi kesaksian bagi orang-orang Gerar yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saya yakin ketika saat itu Ishak di Gerar, dia mulai mencangkul. Dan kalau mencangkul tanah yang keras itu bukan pekerjaan yang mudah, itu pekerjaan yang berat. Saya ingat waktu itu ada entah di mana saya lupa itu, mencangkul itu karena tanahnya keras itu, mereka katakan paculnya sampai bendal, Mas. Jadi artinya ketika dipacul karena tanahnya keras itu, paculnya itu bendal, artinya tidak bisa diolah. Tetapi Ishak begitu gigih, karena dia tahu di dalam persekutuannya dengan Tuhan, jerih lelahnya tidak sia-sia. Ishak ketika bekerja di Gerar, orang Gerar mungkin menertawakan Ishak. Iku nyang apa ana wong anyar kok panas-panas kayak ngene kok yo nyangkul. Mungkin seperti itu orang bilang. Tetapi kita lihat Ishak tidak peduli dengan apa kata orang. Ishak tidak peduli dengan apa musim yang ada. Tetapi Ishak percaya Tuhan sudah berfirman, aku akan memberkati engkau. Bapak, Ibu, Saudara, setelah tanah itu dicangkul, Ishak mulai menabur benih. Ini adalah sebuah tindakan iman dari Ishak. Ishak percaya bahwa Tuhan pasti akan menumbuhkan. Ishak percaya bahwa yang menumbuhkan benih itu adalah Tuhan. Benih itu tidak tumbuh oleh karena tanah, benih itu tidak tumbuh oleh karena hujan, tetapi benih itu tumbuh karena Tuhan. Nah, itu yang Ishak percaya. Ketika semuanya mustahil, ketika semuanya tidak mungkin, justru benih itu mulai tumbuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saudara bisa bayangkan di tanah, di tempat yang luasnya itu mungkin ratusan hektar, hanya di tempatnya Ishak saja yang ada tanaman. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang ajaib. Dan Ishak menuai pada saat itu dikatakan firman Tuhan 100 kali lipat. Dan orang-orang Gerar datang kepada Ishak dan mereka percaya kepada Tuhan karena apa yang telah dilakukan oleh Ishak. Mereka mengakui Allahnya Ishak, karena apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ishak. Kemudian yang berikut adalah kehidupan daripada Yusuf.
Rencana Tuhan, iman kita harus kita raih. Menurut iman kita harus kita raih. Jadi apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita raih. Bapak Ibu Saudara, menarik di dalam kehidupan daripada Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sering mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Mimpinya bukan 1001 mimpi ya, yang kemudian diramesi begitu ya, kemudian ditomboki itu enggak. Ini adalah mimpi yang daripada Tuhan. Artinya Ishak mempunyai sebuah vision, mempunyai visi tentang kehidupannya yang akan datang seperti apa. Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam kehidupan kita juga mengalami akan hal itu. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, itu sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan sudah beritahukan di dalam kehidupan kita. Hanya kita tinggal melangkah. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tidak takut, Yusuf tidak gentar ketika dia menerima mimpi itu, tetapi dengan sukacita dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya menganggap bahwa Yusuf ini sudah mulai ini ya. Kalau orang bilang itu mungkin sudah sakit jiwa ya. Karena Yusuf begitu percaya kepada mimpinya, dan akhirnya Yusuf menerima apa yang dia mimpikan. Saudara, untuk mencapai mimpinya menjadi sebuah kenyataan, Yusuf harus memulai dari nol. Yusuf harus memulai dari bawah. Yusuf harus memulai dari keadaan yang paling sulit, paling sukar, paling tidak enak. Itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf oleh saudara-saudaranya dibuang ke dalam sumur. Bapak Ibu Saudara, belum sempat di sumur itu, mungkin baru beberapa lama sudah diambil lagi, lalu kemudian dijual kepada pedagang budak, dan kemudian dijual kepada Potifar yang membeli Yusuf ketika Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dimasukkan dalam sumur dan ketika dijadikan budak, polesan daripada Tuhan sama sekali belum terlihat di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf tidak lari, Yusuf tidak meraung-raung, tetapi Yusuf tetap tegar. Dan barulah ketika di rumah Potifar, polesan Tuhan mulai kelihatan di dalam kehidupan Yusuf. Di sana dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Dengan arti kata lain, yang dikerjakan oleh Yusuf membuat Yusuf semakin naik pangkat ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan Yusuf sampai akhirnya Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika itu istri Potifar rupanya ada hati dengan Yusuf ya. Lalu kemudian dia mulai menggoda, tidak bisa, menggoda, tidak bisa, sampai akhirnya Yusuf betul-betul tidak bisa digoda. Dan itu membuat istri Potifar marah dan akhirnya menuduh Yusuf melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Baru Yusuf nikmati berkatnya Tuhan, tiba-tiba menghadapi yang namanya istri Potifar. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan mau sebenarnya meletakkan pondasi di dalam kehidupan Yusuf untuk menerima berkat yang lebih besar lagi, untuk boleh Tuhan angkat yang tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi apa yang dialami oleh Yusuf dengan tuduhan daripada istri Potifar dan Yusuf dimasukkan dalam penjara, itu bukan akhir, tetapi itu ada Tuhan meletakkan dasar di dalam kehidupan Yusuf supaya Tuhan membangun lagi dan bangunan itu semakin kuat di dalam kehidupan Yusuf. Di penjara, Yusuf dipercaya sebagai wakil daripada kepala penjara. Sampai akhirnya Yusuf diingat dan akhirnya dipanggil oleh Firaun, lalu kemudian mengartikan mimpi Firaun dan diangkat menjadi Firaun kedua di Mesir.
Sebuah perjalanan yang lebih kurang 13 tahun yang dialami oleh Yusuf ketika dia mulai keluar dari Kanaan sampai dia menjadi raja kedua di Mesir. Sebuah perjalanan yang cukup panjang yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita lihat imannya Yusuf tidak bisa digoyahkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya Kaleb, Yusuf begitu setia kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan buat kehidupan Yusuf berhasil. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita mau ingat yang berikutnya adalah kehidupan daripada Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham itu dia orangnya berasal dari dari Irak, kalau boleh saya katakan sekarang ini itu adalah Irak. Nah, saudara, Abraham ini menarik. Dia hanya mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, dia hanya mendapatkan suara daripada Tuhan untuk pergi. Jadi artinya Abraham sama sekali tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, mempunyai iman, itu adalah satu hal yang penting. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu itu bisa kalau kita mempunyai iman. Nah, Abraham itu dikatakan sebagai bapak orang beriman. Saudara bisa bayangkan ketika Abraham berdiri lalu kemudian ada suara untuk melihat ke langit, lalu suara itu berkata, "Aku akan memberkati engkau," dan sebagainya. Sepertinya kalau boleh saya katakan, mungkin bisa jadi orang bilang itu adalah suara yang dibawa oleh angin. Tetapi Abraham begitu yakin itu adalah suara Tuhan. Dan luar biasa respon daripada Abraham ketika Tuhan berfirman di dalam kehidupannya. Abraham pergi. Tidak mudah bagi kehidupan seorang yang bernama Abraham yang 75 tahun dia tinggal di Haran, dia tinggal sebagai orang Irak. Itu tidak mungkin mudah. Saudara bisa bayangkan ketika usia 75 tahun dia pergi meninggalkan yang selama ini sudah memberikan kenyamanan di dalam kehidupannya. Tetapi Abraham percaya kepada janjinya Tuhan. Ya. Dan Abraham mulai pergi dan Abraham mulai berjalan. Abraham tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Dia hanya mengikut apa yang Tuhan katakan. Dan kemudian sampai di satu tempat dia berpisah dengan Lot dan Tuhan katakan, "Kamu naik ke bukit dan kamu lihat. Sebatas matamu memandang, maka tanah itu akan aku berikan kepadamu." Dan itulah tanah perjanjian yang kelak menjadi milik daripada bangsa Israel. Ketaatan daripada Bapak Abraham menghasilkan satu bangsa yang besar. Ketaatan daripada Bapak Abraham menjadikan sebuah bangsa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita melihat di dalam kehidupan Kaleb. Dia begitu setia kepada Tuhan, dia begitu beriman kepada Tuhan. Imannya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Justru keadaan yang menentang yang ada di sekitarnya membuat imannya semakin kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara beriman dan ada tantangan di kiri kanan muka belakang yang hendak meruntuhkan iman saudara, saudara tetap teguh, tetap kuat, tetap berjalan. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang berada di tangannya Tuhan. Dan kalau hidup kita ada di tangannya Tuhan, artinya masa depan kita ditanggung oleh Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita berkomitmen kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita, rintangan apa yang menghalangi dalam kehidupan kita, sekali Yesus tetap Yesus. Sampai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita benar-benar tergenapi. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.